Tuhan menuntun selangkah demi selangkah. Allah telah menolak Saul sebagai raja oleh karena ia tidak mentaati perintah Tuhan. Dan sekarang Allah memanggil Samuel untuk mengurapi salah satu orang Israel menjadi raja. Samuel dipanggil Allah untuk mengurapi salah satu anak Isai yang tinggal di Bethlehem untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bagi Samuel, perintah ini bukanlah sesuatu yang mudah, sebab pada kenyataannya Saul masih menjadi seorang raja. Sehingga apabila Saul mengetahui bahwa Samuel mengurapi salah satu orang Israel menjadi raja, maka Saul pasti akan membunuhnya. Tapi Tuhan meneguhkan hati Samuel. Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang mengandalkannya. Pengurapan terhadap anak Isai akan dilakukan di dalam sebuah upacara persembahan kurban. Sehingga kalau Saul bertanya, Samuel cukup menjelaskan bahwa ia akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengundang Isai dalam upacara tersebut. Lalu siapa yang harus diurapi? Tuhan berkata, nanti Tuhan akan memberitahu apa yang harus Samuel perbuat. Itu yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ketiga. Di sini kita melihat cara Allah memimpin Samuel menghadapi rasa takutnya. Tuhan menuntun Samuel selangkah demi selangkah. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nanti Tuhan akan memberitahu apa yang harus Samuel perbuat. Begitu pula dalam hidup kita, acap kali Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah. Tuhan tidak menunjukkan perintahnya sekaligus. Lakukan langkah pertama, langkah selanjutnya akan kuberitahu kemudian. Samuel berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Setelah tiba di Bethlehem, ia mengajak setiap umat Tuhan untuk menguduskan diri karena Samuel hendak melayankan upacara persembahan kurban. Dan dalam upacara kurban itu ia mengundang Isai dan anak-anaknya laki-laki. Isai mempunyai 8 anak laki-laki, tapi yang dibawa dalam upacara kurban hanya 7 anak laki-lakinya. Sementara anak laki-laki yang terkecil diperintahkan Isai untuk menggembalakan kambing dombanya. Ketika anak laki-laki yang paling besar dibawa kepada Samuel, Samuel merasa bahwa inilah yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Sebab anak pertama Samuel, Eliab, gagah perawakannya. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Allah melihat hati. Satu persatu anak-anak Isai dibawa kepada Samuel. Sampai anak terakhir yang hadir dalam upacara kurban. Dan tidak satu pun dari ke-7 anak Isai itu yang dipilih Tuhan. Samuel bertanya kepada Isai, inikah anakmu semua? Isai menjawab, ada satu lagi yang paling kecil, ia sedang menggembalakan kambing domba. Samuel menyuruh Isai membawa anaknya yang bungsu itu. Ketika ia hadir, kita bisa membayangkan anak bungsu datang dari padang pengembalaannya. Mukanya kemerahan karena terbakar matahari, tapi matanya indah dan parasnya elok. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah dan urapilah dia. Dalam upacara persembahan kurban itulah Daud diurapi Samuel. Allah memimpin Samuel selangkah demi selangkah. Itu berarti setiap Samuel hendak mengambil tindakan, ia harus bertanya kepada Allah. Begitu pula dengan panggilan Allah terhadap kita. Apabila di awal Allah tidak memberitahu secara jelas, itu berarti Tuhan akan menunjukkan kehendaknya kepada kita selangkah demi selangkah. Selamat mengalami tuntunan Allah dalam perjalanan panggilan kita selangkah demi selangkah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.